Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah kurikulum dengan dosen pengampu Membrani Indriani MPD. Di sini kami akan membahas lebih dalam terkait kurikulum tingkat satuan pendidikan atau disingkat KTSP. Berikut anggota kelompok kami. Hai, saya Entin Agustina dengan nomor induk mahasiswa 2010-205003. Saya Nyimas Marana Salima dengan nomor induk mahasiswa 2010-2005-005. Hai, Assalamualaikum. Saya Nila Syalsabila dengan NIM 2010-20508 sebagai moderator. Halo, saya Zulia Trilestari dengan NIM 2020-2020-5019. Pada pembahasan KTSP ini, kami memiliki beberapa poin pembahasan sebagai berikut. Yang pertama, pengertian. Yang kedua, kerangka dasar. Yang ketiga, prinsip. Keempat, konsep. Kelima, karakteristik. Keenam, ciri-ciri. Ketujuh, fungsi. Kedelapan, komponen. Kesembilan, tujuan. Kesepuluh, kekurangan dan kelebihan, serta yang terakhir adalah perbedaan antara KBK, KTSP, serta K13. Saya Zulia Trilestari dengan NIM 2020-2020-5019. Saya akan menjelaskan materi terkait pengertian, kerangka dasar, dan prinsip dari KTSP. Pengertian KTSP. Kurikulum merupakan suatu program pendidikan yang berisikan berbagai bahan ajar dan pengalaman belajar yang diprogramkan dan direncanakan secara sistemik atas dasar norma-norma yang berlaku yang dijadikan pedoman dalam proses pembelajaran bagi tenaga kependidikan dan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Dakir 2004. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 61 Pasal 1 tentang KTSP pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah atau Pemerintah Republik Indonesia 2014A. KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. KTSP merupakan strategi pengembangan kurikulum untuk mewujudkan sekolah yang efektif, produktif, dan berprestasi. Implementasi KTSP pada setiap lembaga pendidikan menuntut setiap elemen pendidikan untuk berperan aktif dalam menyusun, mengembangkan, serta melaksanakan KTSP, di mana keberadaan KTSP memberikan lahan kreativitas yang luas kepada guru dalam merencanakan, melaksanakan, serta mengevaluasi. KTSP merupakan salah satu wujud reformasi pendidikan yang memberikan otonomi kepada sekolah untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan potensi, tuntutan, dan kebutuhan masing-masing sekolah. Otonomi sekolah yang diberikan dalam pengembangan kurikulum dalam pembelajaran merupakan potensi bagi sekolah untuk meningkatkan kinerja guru dan staf sekolah. Otonomi sekolah menawarkan partisipasi langsung dari kelompok-kelompok terkait dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pendidikan, khususnya kurikulum. Kerangka dasar KTSP.
Kurikulum tingkat satuan pendidikan disusun dalam rangka memenuhi amanat yang tertuang dalam undang-undang dan peraturan berikut. Yang A. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Pemerintah Republik Indonesia 2003A. B. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan atau Pemerintah Republik Indonesia 2005A. C. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi atau Pemerintah Republik Indonesia 2006A. D. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan atau Pemerintah Republik Indonesia 2006B. E. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 dan 23 Tahun 2006 atau Pemerintah Republik Indonesia 2006C. Yang terakhir F. Panduan yang disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan atau Badan Standar Nasional Pendidikan tahun 2006. Prinsip KTSP. Panduan penyusunan KTSP jenjang pendidikan dasar dan menengah yang disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan tahun 2006 menyatakan bahwa KTSP dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan atau kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota untuk pendidikan dasar dan provinsi untuk pendidikan menengah. Prinsip kurikulum KTSP merujuk pada suatu pengertian tentang berbagai hal yang harus dijadikan patokan dalam menentukan berbagai hal yang terkait dengan pengembangan kurikulum. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi atau Pemerintah Republik Indonesia 2006A. Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip pengembangan KTSP sebagai berikut. Atau Tim Pengembangan MKADP 2011. H. Berpusat pada potensi perkembangan kebutuhan dan kepentingan peserta didik serta tuntutan lingkungan. Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, pengembangan kompetensi peserta didik disesuaikan dengan potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik, serta tuntutan lingkungan di mana memiliki posisi sentral, berarti kegiatan pembelajaran berpusat pada peserta didik. B. Beragam dan terpadu. Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan keragaman karakteristik peserta didik, kondisi daerah dan jenjang serta jenis pendidikan tanpa membedakan agama, suku, budaya, dan adat istiadat, status sosial maupun ekonomi dan gender. Kurikulum meliputi substansi komponen, muatan wajib kurikulum, muatan lokal, dan pengembangan diri secara terpadu yang disusun dalam keterkaitan dan keseimbangan yang bermakna dan tepat antar substansi. C. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Kurikulum dikembangkan atas dasar kesadaran bahwa ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berkembang secara dinamis. Oleh karena itu, semangat dan isi kurikulum mendorong peserta didik untuk mengikuti dan memanfaatkan secara tepat perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni tersebut. D. Relevan dengan kebutuhan kehidupan.
Pengembangan kurikulum dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan atau stakeholders untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk kehidupan kemasyarakatan, dunia usaha, dan dunia kerja. Oleh karena itu, pengembangan keterampilan pribadi, keterampilan berpikir, keterampilan sosial, keterampilan akademik, dan keterampilan vokasional merupakan keniscayaan. Menyeluruh dan berkesinambungan. Substansi kurikulum mencakup keseluruhan dimensi kompetensi, bidang kajian keilmuan dan mata pelajaran yang direncanakan dan disajikan secara berkesinambungan antar semua jenjang pendidikan. Belajar sepanjang hayat. Kurikulum diarahkan kepada proses pengembangan, pembudayaan, dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Kurikulum mencerminkan keterkaitan antar unsur-unsur pendidikan formal dan non-formal dan informal dengan memperhatikan kondisi dan tuntutan lingkungan yang selalu berkembang serta arah pengembangan manusia seutuhnya. Dan yang terakhir yaitu G, seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan nasional dan kepentingan daerah untuk membangun kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kepentingan nasional dan kepentingan daerah harus saling mengisi dan memberdayakan sejalan dengan moto Bhinneka Tunggal Ika dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip pengembangan KTSP berpusat pada potensi perkembangan kebutuhan dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya, beragam dan terpadu secara tanggap terhadap perkembangan iptek relevan dengan kebutuhan kehidupan menyeluruh dan berkesinambungan dengan belajar sepanjang hayat atau lifelong learning yang seimbang antara kepentingan nasional dan daerah. Saya sebagai pemateri kedua, Imas Marhani Salima akan menjelaskan terkait konsep, karakteristik, dan ciri-ciri kurikulum tingkat satuan pendidikan atau biasa yang kita kenal dengan KTSP. Simak dengan baik ya. Konsep kurikulum tingkat satuan pendidikan. KTSP disusun dan dikembangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 36 ayat 1 dan 2. Bagaimana ya konsep KTSP itu sendiri? Konsepnya itu meliputi 2 poin. Yang pertama, pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Dan yang kedua, kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diverifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didiknya. Kemudian, yuk kita lanjut ke materi selanjutnya, karakteristik kurikulum tingkat satuan pendidikan. Menurut Herman Zaini, dalam jurnalnya yang berjudul Karakteristik Kurikulum 2013 dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau KTSP, ia mengatakan bahwa KTSP merupakan bentuk implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Substansi dari kurikulum satuan pendidikan adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Tetapi, isi dan arah pengembangan pembelajaran masih memiliki keberhasilan dan karakteristik di mana sekolah diberi kewenangan penuh dalam menyusun perencanaan pendidikan yang mengacu pada standar mulai dari tujuan, visi misi, struktur dan muatan kurikulum, beban belajar, kalender pendidikan, dan pengembangan silabus. Kemudian, menurut Abdullah ini dalam bukunya yang berjudul Pengembangan Kurikulum, Teori dan Praktik, yang mengatakan bahwa karakteristik KTSP meliputi beberapa poin sebagai berikut. Yang pertama, menekankan pada ketercapaiannya kompetensi siswa, baik secara individual maupun klasikal, di mana dalam KTSP, peserta didik dibentuk untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, kemampuan, nilai, sikap, dan minat yang pada akhirnya akan membentuk pribadi yang terampil dan mandiri.
Yang kedua, berorientasi pada hasil belajar atau learning outcomes dan keberagaman. Yang ketiga, penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. Yang keempat, guru bukan satu-satunya sumber belajar, tetapi sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif. Dan yang terakhir, penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi, dan ciri-ciri tersebut harus tercermin dalam praktik pembelajaran. Itu dulu ya terkait karakteristik KTSP. Kemudian kita masuk ke poin terakhir yang akan saya jelaskan terkait ciri-ciri kurikulum tingkat satuan pendidikan. Bagaimana ya ciri-ciri kurikulum tingkat satuan pendidikan atau yang kita kenal dengan KTSP? Ciri-cirinya terbagi menjadi dua, yaitu secara umum dan secara utama. Ciri-ciri KTSP secara umum meliputi: yang pertama, KTSP memberi kebebasan kepada masing-masing sekolah untuk menyelenggarakan program pendidikan sesuai dengan kondisi lingkungan sekolah, kemampuan peserta didik, sumber daya yang tersedia, dan kekhasan daerahnya. Yang kedua, orang tua dan masyarakat dapat terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, guru harus mandiri dan kreatif. Dan yang terakhir, guru diberi kebebasan untuk memanfaatkan berbagai metode pembelajaran. Kemudian, bagaimana ya ciri-ciri utama KTSP? Berikut ciri-ciri utamanya. Yang pertama, KTSP mengandung prinsip fleksibilitas. Yang kedua, KTSP membutuhkan pemahaman dan keinginan sekolah untuk mengubah kebiasaan lama, yakni ketergantungan pada birokrat. Yang ketiga, guru kreatif dan siswa aktif. Yang keempat, KTSP dikembangkan dengan prinsip diverifikasi. Yang kelima, KTSP sejalan dengan konsep desentralisasi dan manajemen berbasis sekolah. Yang keenam, KTSP tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Dan yang terakhir, KTSP beragam dan terpadu. Sekian penjelasan dari saya, Nyimas Marani Salima. Terima kasih. Saya Entin Agustina sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan terkait fungsi, komponen, dan tujuan dari KTSP. Komponen dari KTSP. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 61 Tahun 2014 tentang KTSP. KTSP memiliki komponen yang meliputi 3 dokumen, yaitu: yang pertama, dokumen 1 disebut dengan Buku 1 KTSP, di mana berisi sekurang-kurangnya visi, misi, tujuan, muatan, pengaturan beban belajar, dan kalender pendidikan. Yang kedua, dokumen 2 disebut dengan Buku 2 KTSP yang berisi silabus. Dan terakhir, dokumen 3 disebut dengan Buku 3 KTSP, di mana berisi rencana pelaksanaan pembelajaran yang disusun sesuai dengan potensi, minat, bakat, dan kemampuan peserta didik di lingkungan belajar. Penyusunan Buku 1 KTSP menjadi tanggung jawab dari kepala sekolah atau madrasah. Sedangkan penyusunan Buku 3 KTSP menjadi tanggung jawab masing-masing tenaga pendidik. Buku 2 KTSP sudah disusun oleh pemerintah. Fungsi dari KTSP. Kurikulum sebagai komponen penting dalam pendidikan memiliki banyak fungsi. Adapun fungsi-fungsi tersebut, yang pertama, fungsi penyesuaian. Fungsi ini menuntut untuk harus mampu menata keadaan masyarakat agar dapat dibawa ke lingkungan sekolah untuk dijadikan objek pelajaran siswa. Yang kedua,
Fungsi pengintegrasian. Kurikulum harus mampu menyiapkan pengalaman-pengalaman belajar yang dapat mendidik pribadi yang terintegrasi karena individu-individu yang berada di sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang baru mampu melakukan pengintegrasian sesuai dengan norma-norma masyarakat. Yang ketiga, fungsi pembedaan. Kurikulum harus mampu melayani pengembangan-pengembangan potensi individu yang berbeda yang akan terjun di lingkungan masyarakat. Yang keempat, fungsi penyiapan. Kurikulum harus mampu mempersiapkan anak didik agar dapat melanjutkan studi atau meraih ilmu pengetahuan yang lebih tinggi dan mendalam. Kurikulum juga harus menyiapkan seperangkat pengalaman-pengalaman belajar yang siap dianalisis oleh anak-anak didik untuk bekal hidup bermasyarakat nantinya. Yang kelima, fungsi pemilihan. Kurikulum harus berupaya menyiapkan program yang mampu mengembangkan bakat siswa. Kurikulum juga harus melakukan penyeleksian secara selektif terhadap pengalaman belajar yang memungkinkan anak didik mengembangkan bakatnya dengan memperhatikan perbedaan individu siswa. Dan terakhir, fungsi diagnosis. Kurikulum harus mampu memecahkan masalah-masalah di lingkungan masyarakat sehingga siswa menyadari kelemahan dan kelebihannya serta dapat memperbaiki dirinya dengan bimbingan dan pengarahan dari guru. Tujuan dari KTSP. Menurut E. Mulyasa, kurikulum tingkat, tujuan diterapkannya KTSP secara umum adalah untuk memandirikan dan memberdayakan satuan pendidikan melalui pemberian kewenangan kepada lembaga pendidikan atau satuan pendidikan dan mendorong sekolah untuk melakukan pengambilan keputusan secara partisipatif dalam pengembangan kurikulum. Kurikulum sebagai alat yang bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan harus bisa berkembang mengikuti arah pendidikan nasional dengan prinsip yang sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan potensi dari peserta didik yang harus dikembangkan oleh guru, komite, dan kepala sekolah, serta dewan pendidikan sesuai dengan standar dari satuan pendidikan untuk pemberdayaan sekolah juga peserta didik itu sendiri. Secara khusus, tujuan diterapkannya KTSP ada 3. Yang pertama, meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengembangkan kurikulum, mengelola, dan memberdayakan sumber daya yang tersedia. Yang kedua, meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam pengembangan kurikulum melalui pengambilan keputusan bersama. Dan terakhir, meningkatkan kompetensi yang sehat antar satuan pendidikan tentang kualitas pendidikan yang akan dicapai. Hai, saya Nila Syalsabila sebagai pemateri terakhir akan menjelaskan terkait dengan kekurangan dan kelebihan KTSP serta perbedaan KTSP, KBK, dan K13. Selamat menyaksikan. Dalam KTSP tentunya terdapat kekurangan dan kelebihan. Dalam KTSP, kekurangannya adalah sumber daya manusia yang diharapkan mampu menjabarkan KTSP pada kebanyakan satuan pendidikan yang ada dan minimnya kualitas guru serta sekolah. Lalu, kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung sebagai kelengkapan dari pelaksanaan KTSP. Serta masih banyak pula guru yang belum memahami KTSP secara komprehensif
baik konsepnya, penyusunannya, maupun praktiknya di lapangan. Namun, selain kekurangan tersebut, KTSP juga memiliki kelebihan, yaitu mendorong terwujudnya otonomi sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan. Selain itu juga mendorong para guru, kepala sekolah, pihak manajemen untuk semakin meningkatkan kreativitasnya dalam penyelenggaraan program-program pendidikan. KTSP sendiri, menurut Mulyasa, sangat memungkinkan bagi setiap sekolah untuk menitik beratkan dan mengembangkan mata pelajaran tertentu yang acceptable pada kebutuhan siswa. Seiring berjalannya waktu, kurikulum tentu diganti dan terus mengalami perkembangan. Di antaranya adalah ada KBK, KTSP, dan K13. Ada perbedaan mencolok di antara ketiga kurikulum tersebut. Di antara KBK dan KTSP, KBK itu kurang operasional, serta mendorong guru cenderung kurang kreatif, sehingga sekolah juga kurang diberi kewenangan untuk mengembangkan kurikulum. Guru juga sendiri menjabarkan kurikulum yang dibuat Departemen Pendidikan Nasional serta kurang relevan dengan otonomi daerah. Sedangkan KTSP itu lebih operasional, membuat guru lebih kreatif, dan mendorong guru untuk membuat kurikulum sendiri. Sekolah juga diberi keleluasaan untuk mengembangkan kurikulum dan lebih relevan dengan otonomi daerah. Sedangkan KTSP dan kurikulum 2013 sendiri, KTSP itu mata pelajaran tertentu mendukung kompetensi tertentu. Sedangkan di kurikulum 2013, tiap mata pelajaran mendukung semua kompetensi, yakni sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Di KTSP, mata pelajaran dirancang berdiri sendiri dan memiliki kompetensi dasar sendiri. Sedangkan di kurikulum 2013, mata pelajaran dirancang terkait satu dengan yang lain dan memiliki kompetensi dasar yang diikat oleh kompetensi inti tiap kelas. Di KTSP, bahasa Indonesia sejajar dengan mata pelajaran lain. Sedangkan di kurikulum 2013, bahasa Indonesia sebagai penghela mata pelajaran lain atau sikap dan keterampilan berbahasa. Di KTSP, tiap mata pelajaran diajarkan dengan pendekatan berbeda. Sedangkan di kurikulum 2013, semua mata pelajaran diajarkan dengan pendekatan yang sama atau saintifik melalui mengamati, menanya, mencoba, dan menalar. Di KTSP, tiap jenis konten pembelajaran diajarkan terpisah. Sedangkan di kurikulum 2013, bermacam-macam jenis konten pembelajaran diajarkan terkait dan terpadu satu sama lain berupa konten ilmu pengetahuan yang diintegrasikan dan dijadikan penggerak konten pembelajaran lainnya. Nah, begitulah perbedaan antara KTSP, kurikulum 2013, serta KBK. Baiklah teman-teman, dari seluruh materi yang telah kalian dengarkan dan saksikan tadi, berikut adalah beberapa poin yang bisa ditarik sebagai kesimpulan. Poin pertama adalah KTSP merupakan kurikulum yang disusun, dikembangkan, serta dioperasionalkan di masing-masing satuan pendidikan di mana memiliki kekurangan dan kelebihan di dalamnya. Poin kedua yaitu KTSP disusun dan dikembangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 36 Ayat 1 dan 2 Pemerintahan Republik Indonesia 2003-B. Poin ketiga adalah KTSP memiliki fungsi penyesuaian, pengintegrasian, pembedaan, penyiapan, pemilihan, dan diagnosis. Poin keempat, tujuan KTSP adalah untuk memandirikan dan memberdayakan satuan pendidikan melalui pemberian kewenangan atau otonomi kepada lembaga pendidikan atau satuan pendidikan dan mendorong sekolah untuk melakukan pengambilan keputusan secara partisipatif dalam pengembangan kurikulum. Dan poin terakhir adalah perbedaan KBK, KTSP, dan K13 2013 dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu kurang atau lebihnya operasional, mata pelajaran tertentu atau sepenuhnya yang mendukung kompetensi, kreativitas guru, pembuatan kurikulum, dan sebagainya. Baik semuanya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.